Beberapa hari ini netizen di dunia dihebohkan dengan kabar terbaru dari Palestina. Selain konflik yang belum selesai, kini Palestina dilanda isu baru, yaitu penghapusan wilayahnya dari peta digital Google Maps dan Apple Maps. Seperti apa faktanya, kita simak bersama dalam Palestina Hilang dari Peta. Mengutip dari The Independent, pada Sabtu 18 Juli kemarin, isu ini pertama kali mencuat usai akun Instagram @astrafirol menuliskan informasi terkait Google Maps dan Apple Maps yang dikabarkan secara resmi menghapus Palestina dari peta dunia. Meski begitu, beberapa waktu kemudian akun ini meralat postingan itu dan menyatakan bahwa postingannya berisi informasi palsu. Mengapa demikian? Sebab Palestina ternyata sejak dulu tidak pernah masuk dalam peta dunia. Nah, saat ini juga jika Anda buka Google Maps dan juga Apple Maps, memang di aplikasi itu tidak ada label Palestina, tetapi di sini kita lihat hanya ada nama seperti Yerusalem, kemudian ada Gaza dan West Bank untuk menggambarkan Palestina. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Memang belum ada jawaban resmi dari Google yang bisa menjawab terkait hal ini. Namun ada dugaan bahwa ini ternyata masih ada kaitannya dengan Amerika yang belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dan kita tahu Google perusahaan asal Amerika Serikat. Jadi ya Anda pikirkan saja. Jadi di samping itu dugaan lainnya juga menyebut bahwa alasannya wilayah Palestina adalah daerah yang disengketakan. Pasalnya di keterangan Google Maps, jika kita lihat di sini tampilannya berupa garis abu-abu yang putus-putus seperti ini. Dan di garis itu adalah tempat-tempat yang terlibat konflik ataupun yang tidak disetujui batasnya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan valid mengapa Palestina ini tidak diakui sebagai negara. Karena lebih dari 135 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Dari 135 negara, artinya ada sekitar 82% populasi dunia yang sudah resmi mengakui Palestina, termasuk kita juga. Indonesia pun mengakui Palestina sebagai negara. Tetapi ternyata masih ada 50 negara lainnya yang tidak setuju ataupun tidak mengakui. Nah, di antara negara itu tentunya ada Israel dan Amerika. Kemudian juga ada negara Eropa seperti Inggris, Jerman, kemudian Prancis, hingga di benua Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, terkait hal ini kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi sejarah konflik Israel dengan Palestina ini bermula dari bangsa Yahudi yang ingin mendirikan negara di tanah ataupun wilayah yang sama dengan Palestina. Dan ini pun yang diperebutkan keduanya adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Nah, menarik ya, di peta, jika Anda cek di peta Google Maps ataupun Apple Maps, wilayah itu telah diberi label Israel. Nah, dari semula awalnya konflik ini gara-gara wilayah, kini konflik itu pun sudah merembet ke berbagai masalah lain. Seperti banyak yang mempertanyakan sebenarnya ujung-ujungnya ini di mana sih akhirnya perbatasan Israel dan Palestina, dan mengapa banyak negara-negara lain ini sepertinya kok ikut andil atas konflik kedua negara itu. Nah, faktor utamanya memang tidak lain karena Israel didukung oleh Amerika untuk tidak mengakui Palestina sebagai negara. Hubungan erat antara Amerika dan Israel sudah berlangsung sejak lama, sehingga negara-negara barat pun ini juga sepertinya ikut-ikutan bergabung dengan Amerika untuk mendukung Israel. Hingga saat ini pencarian solusi terbaik untuk perdamaian ini masih terus dilakukan. Bangsa Palestina pun juga masih memperjuangkan negerinya agar bisa berdaulat dan diakui secara resmi di dunia. Karena faktanya masih ada mayoritas orang Palestina bermukim di wilayah utama itu, meskipun secara bersamaan ada juga populasi besar warga Israel yang juga menetap di sana. Ternyata masih ada negara lainnya juga yang ternyata senasib dengan Palestina. Jika Anda cari keberadaan mereka, Anda tidak dapat menemukannya di Google Maps ataupun Apple Maps. Kita akan lihat. Inilah negara-negara itu. Yang pertama di sini ada Sealand. Negara berdaulat terkecil di dunia ini berjarak 13 km dari garis pantai Inggris. Kita lihat dari gambar ini, negara kecil ini hanya terletak di atas tongkang
tinggi tepat di antara wilayah Inggris dan Eropa. Nah, lucunya di sini adalah baik Inggris dan Eropa tidak pernah mengklaim, sehingga akhirnya pada tahun 1966 Roy Bates, mantan prajurit militer Inggris, mengklaim wilayah itu. Jadi ini cukup unik sekali. Negara terkecil hanya terletak di tongkang seperti ini. Nah, negara berikutnya ada Crimea yang terletak di pantai utara Laut Hitam dan menjadi satu-satunya perbatasan darat dengan Ukraina Utara. Crimea memiliki wilayah yang relatif luas, yaitu hanya 27.000 km persegi. Nah, Crimea juga berkali-kali berpindah aneksasi. Jadi pada tahun 1783, Crimea pernah dianeksasi ataupun dicaplok oleh Rusia menjadi republik sebagai bagian Uni Soviet. Sampai puluhan tahun lamanya, kemudian Crimea ini ternyata sempat beralih juga menjadi bagian dari Ukraina. Lalu pada akhirnya pada 2014, Crimea ini balik lagi dicaplok oleh Rusia. Memang cukup membingungkan kalau kita lihat di sini sejarah negara ini, namun terlepas hal itu, Crimea termasuk hotspot bagi wisatawan. Di tahun 2014 silam, Crimea masuk dalam daftar 20 tujuan teratas untuk berpergian di dunia versi National Geographic. Jadi sayang sekali ya. Oke, kita lihat selanjutnya daftar negara yang tidak dianggap ternyata tidak terhenti di slide tadi. Kita lihat ini masih ada lagi terletak di tengah-tengah Amerika Serikat. Ternyata ini ada juga Republik Lakota dengan populasi lebih dari 100.000 orang. Nah, sejarahnya Lakota ini sempat melakukan kesepakatan bersama dengan pemerintah Amerika sebagai perjanjian agar warganya bisa hidup di wilayah Black Hills. Tetapi selama lebih dari 1 abad, pemerintah Amerika seakan lupa dengan negara bagian kecil ini. Sampai-sampai pada tahun 98, Amerika pun menyatakan permintaan maaf. Pada akhirnya pengadilan Amerika memutuskan memberi kompensasi kepada Lakota sebesar hampir 600 juta dolar. Tetapi permintaan maaf itu dan juga dana kompensasinya ini ditolak. Republik Lakota pada akhirnya menyatakan penarikan resmi dari Amerika di tahun 2007. Kita ke benua Afrika, di sini juga ada Barat Selen dengan populasi 3,5 juta, di mana mayoritas masyarakatnya ini berasal dari orang-orang dari seluruh Afrika, terutama Kongo. Negara yang dipimpin oleh keluarga kerajaan ini melepaskan dari tetangganya Nigeria dan menyatakan kemerdekaannya sejak tahun 2012. Dan kita beralih ke mungkin dari benua tetangga kita di Australia, ternyata juga ada negara berskala mikro bernama Republik Murawari. Nah, republik ini terletak di daerah kecil berbatasan dengan New South Wales dan juga Queensland. Di sini kita lihat. Nah, menariknya pada tahun 2013, Republik Murawari merilis deklarasi kemerdekaan kepada Ratu Inggris dan Perdana Menteri Australia. Jadi melalui surat, mereka meminta Ratu Elizabeth II untuk membuktikan legitimasi atas tanah mereka. Mereka pun memberi waktu 30 hari bagi Sang Ratu dan PM Australia ini untuk merespon, tetapi ujung-ujungnya tidak direspon. Nah, sehingga akhirnya mereka langsung saja resmi mengklaim kemerdekaan. Tetapi sayangnya deklarasi kemerdekaan itu tidak diakui oleh pemerintah Australia. Wilayah mereka pun tidak pernah muncul di Google Maps ataupun Apple Maps. Jadi perjuangan senasib dengan Palestina ini ternyata juga dialami oleh negara di berbagai belahan dunia. Meski nama-nama negara ini terlihat ataupun terasa sangat asing didengar, tetapi faktanya eksistensi mereka benar-benar nyata kok. Jangan sampai gara-gara konflik ataupun sejarah semata, dunia jadi tidak pernah tahu bahwa mereka sebenarnya ada.